bersyukur kepada Tuhan karena Dia baik dalam hidup kita semua. Meskipun ibadah kita setiap hari Minggu begitu terbatas, tapi saya percaya kuasa Tuhan itu tidak pernah terbatas dalam setiap hidup saya dan saudara. Kalau kita ada hingga sampai saat pagi hari ini, ini semua karena kemurahan Tuhan yang besar yang Dia boleh beri dalam hidup saya dan saudara. Kita boleh dapat hidup bernafas hingga sampai saat ini. Itu patut kita syukuri pada saat pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, baik yang ada di ruangan gereja ini dan juga baik yang ada di rumah masing-masing, kita percaya bahwa Dia akan melawat setiap kehidupan saya dan saudara. Karena kemurahan Tuhan yang Dia selalu beri bagi kita semua. Kita angkat pujian kita kepenyangan pada Tuhan. Kemurahan-Mu lebih daripada hidup. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan lewat pujian yang kita menaikkan kepada Tuhan pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hallelujah.
Terima kasih Tuhan. Kita tetap masuk dalam penyembahan kita kepada Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Pada pagi hari ini, kita sadari dalam hidup saya dan saudara, pada sampai pagi hari kita dapat menikmati kemudahan Tuhan dalam hidup kita semua. Kita boleh datang Tuhan, kita boleh datang menyembah Dia, memuji akan kebesaran Tuhan dalam hidup kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya.
kehidupan kami. Engkau yang adalah sumber kekuatan kami. Pada saat ini kami memohon pertolongan. Membuka hati dan pikiran kami. Kami rindu melihat apabila hamba-Mu yang akan menyampaikan, agar apa yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk menjalani hidup hari-hari ini Tuhan. Karena hidup kami dalam keadaan hanya Tuhan yang memampukan kami melakukan segala sesuatu sesuai dengan terima kasih Bapa. Jadikanlah tanah hati kami menjadi tanah yang subur, agar kebenaran firman yang kami dengar dapat bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu dimanapun kami berada. Kami mendapat berkat di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Pada pagi hari ini kita bersyukur karena Tuhan memberikan waktu kesempatan kepada kita sekalian untuk dapat beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, baik seberapa yang ada di sini dan juga yang menyaksikan itu dari rumah-rumah. Kami yakin tayangan itu tidak sia-sia, tetapi dapat membangkitkan iman mereka juga di rumah-rumah. Bahkan bagi mereka yang dapat dan sempat menonton tayangan ini juga dapat diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini saya ingin membawa saudara di dalam pembacaan Alkitab di dalam Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Saya akan membacakan di dalam Lukas 24 ayat 36 sampai dengan 49. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya
berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Semua berkata amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, di mana baru saja kita memperingati kematian dan kebangkitan Kristus yang kita rayakan minggu yang lalu, yang kita sebut dengan perayaan Paskah. Di dalam perayaan Paskah itu, saya sudah memberikan keterangan melalui firman Tuhan, yaitu fakta yang tak terbantahkan tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Sebab itu pagi hari ini saya berikan topik yang sama juga, yaitu fakta yang tak terbantahkan bahwa Yesus mati dan bangkit, bagian yang kedua. Dan melalui pembacaan kita ini, saya akan menjelaskan hal itu. Kalau yang lalu saya sudah menjelaskan bagaimana Yesus menjelaskan tentang kematian dan kebangkitan itu, atau khususnya tentang kematian, di mana Yesus seperti Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan. Kemudian saya sudah menjelaskan di situ jawaban 3 hari 3 malam, sebab banyak orang mengatakan perhitungannya tidak 3 hari 3 malam. Tapi saya sudah jelaskan, dan fakta itu telah mematahkan semua asumsi bahwa Yesus tidak 3 hari 3 malam di perut bumi. Dan kalau kita ingin tahu kembali cerita itu atau firman Tuhan yang diberitakan itu, saudara bisa dapat membuka kembali dalam siaran langsung yang ada di YouTube dengan nama saya. Saudara tulis Daniel Oro kecil, tapi jangan lupa di like, di subscribe, supaya saudara mudah membuka siaran-siaran pelayanan firman Tuhan GPD Philadelphia itu melalui siaran live streaming atau siaran langsung melalui YouTube. Dan pagi hari ini saya ingin menjelaskan bagaimana kebenaran kebangkitan Yesus Kristus itu tidak terbantahkan. Saudara yang dikasih Tuhan, bukti nyata kebangkitan Yesus itu, apa saja bukti nyata kebangkitan Yesus yang tidak terbantahkan itu? Yesus sendiri mengatakan itu. Kalau saudara membuka Yohanes 11 ayat 25, Yesus menjelaskan di situ bahwa dialah kebangkitan itu. Yesus katakan, kalau saudara perhatikan Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus di situ seperti ini. Akulah kebangkitan dan hidup.
barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, bahwa dia telah mati dan telah bangkit. Yesus katakan tadi, akulah kebangkitan dan hidup. Dan barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, katanya, ia akan hidup walaupun sudah mati. Nah, di sini jawaban akurat tentang kebangkitan Yesus itu keluar dari mulut Yesus itu sendiri. Jadi jawaban tentang kebangkitan Yesus itu keluar dari mulut Yesus itu sendiri. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan ini menjadi berkat kepada kita yang percaya kepada Yesus Kristus, yang telah mati dan kemudian bangkit. Di mana tidak sia-sia kepercayaan kita. Walaupun ada banyak orang yang tidak percaya tetap kepada kebangkitan, tetapi kita percaya, dan itu yang Yesus katakan sendiri, akulah kebangkitan dan hidup. Dan kalau katanya kita percaya kepada Yesus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Artinya kalau kita mati, Yesus datang, kita dihidupkan, dibangkitkan. Bukankah ini satu berita yang menyenangkan, berita yang memberikan kekuatan iman bagi kita, berita yang tidak sia-sia karena keluar dari mulut Yesus. Tentu berita ini berita yang benar, bukan berita hoax, bukan berita bohong. Setelah peristiwa penguburan Yesus, kemudian Yesus bangkit, ada satu perkataan yang bukan dari manusia bahwa Yesus sudah bangkit di situ. Di dalam Lukas 24 ayat yang ke-6 dikatakan di situ, waktu perempuan itu datang ke kubur mau mencari Yesus, mau merempah-rempahi dia supaya jasadnya itu bisa berbau harum, tapi kebingungan mereka karena tidak ada yang menggolek batu itu. Kemudian mereka ketemu dengan malaikat. Kemudian malaikat itu katakan, ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya. Kepada siapa? Kepada mereka. Bahwa dia katakan, ingatlah yang dikatakannya kepada kamu. Waktu di mana? Dikatakan ketika ia masih di Galilea. Yang mengatakan ini bukan manusia. Yang mengatakan ini adalah malaikat yang diutus Tuhan untuk menggolekkan batu dan terjadi kehidupan di situ. Atau karena Yesus sudah hidup. Jadi alam maut tidak bisa menahan kehidupan Yesus Kristus. Mengapa tidak bisa ditahan? Atau mengapa kematian tidak mampu merenggut terus kehidupan Kristus? Pertama, karena Yesus sudah katakan. Karena kedua, dia adalah Allah itu sendiri.
Kalau dia Allah itu sendiri, maka roh Allah itu tidak pernah mati. Jasadnya Yesus sebagai manusia memang mati, tetapi roh Allah itu keluar. Dan setelah itu 3 hari 3 malam untuk menggenapi nubuatan itu, roh itu turun kembali, menghidupkan kembali tubuh Yesus Kristus. Dan malaikat itu katakan kepada perempuan yang tidak ada di sini, ia telah bangkit. Sebab ia sudah katakan kepada mereka waktu katanya di Galilea. Ini jawaban berikut yang tidak terbantahkan, karena malaikat sendiri yang mengatakan hal tersebut. Kemudian kita lihat Petrus juga ingin ke kubur, melihat apakah memang benar Yesus Kristus itu akan bangkit. Jadi di dalam Lukas 24 ayat 1 saya bacakan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Jadi ini perempuan pergi ke kubur, kemudian mereka bawa rempah-rempah yang telah disediakan bagi mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan kemudian setelah mereka masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan. Dan sementara mereka termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba 2 dari malaikat itu berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilau. Mereka itu sangat ketakutan, dikatakan di sini, dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Saya katakan tadi, ke pembacaan tadi. Dan memang itu yang dikatakan oleh Yesus waktu di Galilea, yang dimana Yesus itu harus menderita, diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, dan kemudian disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian mereka teringat perkataan Yesus, dan kemudian setelah mereka kembali dari kubur itu, mereka menceritakan semuanya itu kepada 11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria, kemudian Magdalena dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Terus kemudian kita lihat reaksi Petrus di dalam ayat yang ke-12. Dikatakan sungguh pun demikian Petrus dia bangun. Jadi Petrus mendengar, dia bangun. Lalu cepat-cepat dia pergi ke kubur. Dia berlari cepat. Sampai di kubur dia menyenguk ke dalam. Ia dikatakan di situ ia hanya melihat kain kapan saja atau kain yang melilit Tuhan Yesus. Apa reaksi Petrus berikutnya? Kalau saudara membaca dalam ayat 12, lalu ia pergi. Kemudian di dalam hatinya dia bertanya-tanya, apa kiranya yang telah terjadi? Jadi Yesus itu sudah bangkit. Kemudian perempuan-perempuan itu menceritakan kepada murid-murid Petrus. Kemudian dia
pergi berlari-lari atau tergesa-gesa pergi untuk mengetahui apakah benar Yesus itu sudah bangkit. Dan ternyata waktu dia pergi melihat ke sana kemari dalam kubur itu sudah kosong. Kemudian dia kembali dan dia bertanya-tanya tentang hal itu di dalam hatinya. Apa sebenarnya yang sudah terjadi kepada Yesus itu tentunya. Nah saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi Petrus ini salah satu muridnya. Juga perempuan-perempuan itu. Jadi bukan hanya satu orang. Bukan hanya perempuan-perempuan itu. Petrus juga salah satu muridnya. Menyaksikan itu. Sampai dia bertanya-tanya apa sebenarnya yang telah terjadi. Jadi saksi nyata muridnya sendiri. Dan ini merupakan jawaban yang akurat bahwa Yesus Kristus telah bangkit. Dan ini kebenaran dari firman, kebenaran dari Injil yang kita percayai itu. Injil yang kita imani itu. Jadi tadi kata malaikat kemudian disaksikan oleh Petrus. Atau pertama dari Yesus sendiri yang mengatakan itu sebagai nubuatan dalam jangka waktu yang pendek itu terjadi, digenapi bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup itu, dan siapa yang percaya kepadanya walaupun mereka sudah mati akan tetap hidup. Itu digenapi dalam jangka waktu yang sangat dekat. Dan kemudian tentang malaikat itu yang mengatakan dan berikut disaksikan Petrus dan perempuan-perempuan. Dan kemudian kita tahu cerita itu. Saya sudah pernah membawa di dalam perenungan atau khotbah di pasca-pasca yang lalu tentang Yesus menampakkan diri kepada dua orang murid yang turun ke Emmaus. Dan mereka itu menjadi saksi yang akurat karena itu murid. Saksi yang tidak bisa terbantahkan karena mereka itu murid. Dan penulisan Alkitab ini waktu ditulis itu murid-murid ini masih ada. Termasuk Yohanes, murid Yesus, dia masih ada. Ditulislah Injil Matius, ditulislah Injil Markus, ditulislah Injil Yohanes dan Lukas. Jadi cerita ini di dalam Injil itu murid-murid itu masih ada. Karena Injil itu bukan dibuat di abad yang kedua atau abad yang ketiga atau abad keempat. Berita tentang Yesus bangkit bukan berita yang ditulis abad keempat atau abad kelima, atau abad keenam atau abad ketujuh. Tetapi sebelum 100 tahun, masih beberapa tahun sudah ditulis, jadi orang-orang itu masih hidup. Kemudian mereka dapat membaca Injil itu dan tidak ada bantahan-bantahan karena semua peristiwa itu terjadi benar, disaksikan oleh mereka itu. Masuk yang turun ke Emmaus, dua orang tersebut. Itu saudara bisa baca dalam Lukas 24 ayat yang ke-13, Lukas 24 ayat 35. Yang dikatakan pada hari itu juga dua orang dari murid Yesus pergi ke sebuah kampung yang dinamakan kampung itu Emmaus, yang tidak jauh
dari Yerusalem. Ya, dikatakan di ayat itu kira-kira 7 mil. Tujuh mil itu tidak jauh. Terus ayat yang ke-35 apa yang dikatakan mereka? 2 orang itu menceritakan apa yang terjadi di tengah-tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Jadi 2 murid ini waktu Yesus memecahkan roti, waktu mereka mampir di rumah mereka di Emmaus, yang sebelumnya itu banyak berbicara tentang Yesus itu harus mati, Yesus itu harus menderita. Dari orang asing ini yang mereka tidak kenal, tapi ternyata Yesus. Mereka mengajak untuk mampir ke rumah karena hari sudah malam, dan mereka mengajak makan. Ciri khas Yesus itu muncul di situ. Dikala dia mengambil roti dan mecah-mecahkan dan memberkati roti. Dan dikatakan terbukalah mata mereka. Mereka mengenal dia adalah Yesus. Saudara bisa bayangkan kalau orang tidak mengenal Yesus dan tidak dikaruniakan oleh Tuhan untuk terbuka matanya sampai dia mati, dia tidak percaya Yesus Kristus itu Tuhan. Yesus Kristus itu sudah bangkit dari antara orang mati dan menyelamatkan manusia. Dia tidak akan percaya. Jadi kita lihat di sini ada satu kuasa, kasih, kemurahan membuka mata mereka. Dia Yesus. Waktu selama di jalan mereka tidak kenal dia. Tapi setelah dia memecah-mecahkan roti, ciri khas Yesus itu. Dan kemudian dikatakan terceluplah mata mereka. Mereka menyaksikan dia adalah Yesus. Kemudian jadi 2 orang murid ini menyaksikan. Dan ini merupakan jawaban yang tidak terbantahkan. Karena murid Yesus juga. Terus saya ambil dari Injil yang berikut. Tadi pembacaan Injil Lukas. Untuk melengkapi keakuratan jawaban bahwa Yesus itu memang benar-benar bangkit. Yohanes 20 ayat 27-28, saudara lihat di situ tentang pengakuan Thomas, salah satu murid Yesus yang tidak hadir pada penampakan Yesus yang minggu yang lalu. Dikala murid-murid berkumpul di atas loteng atau di atas satu rumah di Yerusalem. Terus Yesus datang, Thomas tidak ada. Tapi kemudian setelah itu Thomas katakan bahwa tidak mungkin itu terjadi karena Yesus dia lihat sudah mati. Tapi apa dikatakan di dalam ayat yang 27 dari Yohanes 20. Jadi Yesus katanya berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku dan ulurkanlah. Jadi dia bilang di sini, lihatlah tanganku, kemudian ulurkanlah. Jadi ulurkanlah tanganmu, kemudian cucuk. Jadi cucukkanlah. Jadi untuk membuktikan bahwa Yesus itu hidup, Yesus katakan sekali lagi, taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu ke dalam lambungku, dan janganlah engkau tidak percaya. Jadi janganlah engkau tidak percaya, melainkan percaya. Apa jawab Thomas? Setelah Yesus mengatakan hal tersebut, Thomas menjawab, ya Tuhan. Sekali lagi Thomas menjawab, ya Tuhan dan Allahku.
ya Tuhan dan Allahku. Di saat itu Thomas buat pengakuan bahwa Yesus itu Tuhan dan Allahku atau Yahweh. Ini kebenaran karena ini murid yang tadi tidak percaya setelah dia melihat, menyaksikan, dan Yesus katakan, tusukkan jarimu ke lambung ini. Lihat tanganku, tusukkan jarimu, ulurkan jarimu, tusuk ke lambung. Baru dia percaya. Dan pengakuannya luar biasa. Ya Tuhanku dan Allahku. Kalau orang tidak percaya perkataan ini karena dia dibutakan oleh ilas zaman ini. Dan memang kuasa iblis membutakan dia supaya dia tidak selamat. Memang dia ditakdirkan untuk tidak selamat. Atau hatinya telah dikeraskan karena dia lebih condong kepada kekuatan iblis, pengaruh iblis. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan berikan dengan mencelikan mata hati kita dengan kasih, sehingga kita dapat memahami tentang Injil yang tentunya ada makna-makna ini. Tetapi makna ini nanti kita sampaikan pada hari yang akan datang untuk memberikan jawaban makna dari kebangkitan Kristus tersebut. Karena ada banyak makna-makna. Maka tentunya waktu ini waktu yang terbatas bagi kita. Nanti firman Tuhan ini disambung pada hari Minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Yesus telah bangkit. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami, di mana kami pada saat ini di dalam kami menyambut tentang hari kebangkitan Kristus. Dan minggu yang lalu kami yakin, atau di hari-hari yang lalu kami yakin dan percaya bahwa kebangkitanmu ini ya dan amin, tidak terbantahkan, karena firman-Mu adalah kebenaran yang sejati yang kami imani dan yang telah kami alami dalam kehidupan kami dengan memberkati kehidupan kami dikala kami berjalan bersama kebenaran firman. Yesus ada di sini. Roh Kudus memberkati kami juga, memenuhi hidup kami, mengaruniakan karunia-karunia yang Tuhan jadikan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih buat kasih kemurahan bagi kami sekalian yang turut menikmati berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan terus memberkati, dan belas kasihan Tuhan bagi kami supaya kami dapat kebebasan untuk dapat beribadah memuliakan Tuhan, dan belas kasihan Tuhan tentunya melalui doa kami. Belas kasihan dinyatakan mengangkat semua virus yang ganas ini, yaitu COVID-19, dan kami ada kebebasan terus memuji, beribadah dan memuliakan Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kita akan kumpulkan persembahan kita, akan pujian hanya ku bisa lari kepada Tuhan. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku
kepada-Mu Bapa. Hanya ini yang bisa kami lakukan Tuhan, dan kami minta belas kasihan dalam hidup kami. Kami sangat mengharapkan Tuhan belas kasihan-Mu boleh terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau telah memberikan waktu dan kesempatan buat kami. Kami boleh datang bersekutu, beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Kami boleh datang menyembah Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami juga telah dengar firman-Mu, kebenaran firman Tuhan yang dapat memberikan kekuatan yang baru dalam kehidupan kami, dalam kami mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Kami jemaat Tuhan telah memberikan persembahan. Berkatilah persembahan kami kecil besar yang kami berikan kepada-Mu. Engkau juga akan balas berkat berlipat kali ganda. Kami yakin dan kami percaya itu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berkatilah setiap usaha pekerjaan jemaat Tuhan di tempat ini. Pada pekerjaan mereka yang berbeda-beda Tuhan, mari Engkau pilih dan Engkau memberkati setiap usaha dan pekerjaan yang mereka kerjakan. Biar semuanya itu boleh mendatangkan berkat-berkat daripada Tuhan. Berkati terus jemaat Tuhan yang Tuhan percaya kami layani, baik orang tua sampai kepada anak cucu mereka, dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan pada saat pagi hari ini. Kau melihat juga Tuhan, di tengah bangsa kami ini boleh terjadi Tuhan yang tidak kami harapkan, yang tidak kami Tuhan inginkan terjadi di bangsa kami ini. Dengan COVID-19 ini Tuhan boleh dapat menggemparkan dunia yang ada dan terjadi di bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Kami mohon kepada-Mu Bapa pada pagi hari ini, berikanlah hikmat kemampuan, utama Tuhan Presiden kami, pemerintah kami yang ada dalam menangani setiap masalah ini Tuhan. Berikan dia kemampuan, kekuatan daripada-Mu, agar supaya dia penuh dengan kebijakan untuk mengatasi setiap masalah yang ada ini Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan juga, Tuhan tolong juga para dokter, para medis yang ada, perawat yang ada, menangani Tuhan penyakit yang ada ini Tuhan, virus yang ada ini Tuhan, yang menakutkan itu, dan juga sedang begitu banyak korban yang terjadi Tuhan. Kami hanya serahkan kepada Tuhan saja. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka perlindungan dari Tuhan. Karena sebagai tanggung jawab mereka Tuhan, sebagai dokter juga Tuhan tolong mereka untuk bungkus mereka dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa juga kepada-Mu Tuhan pada saat ini. Biar Tuhan tolong juga di provinsi Kalimantan Tengah ini juga Tuhan, di mana terjadi zona merah dan juga sudah ada beberapa yang menjadi korban dengan virus yang ada ini Tuhan. Kami serahkan kepada Tuhan. Mohonlah Tuhan belas kasihan Bapa. Ampunilah kami Tuhan sebagai umat-umat-Mu, masyarakat yang ada. Ampuni kami. Ampunilah kami Tuhan, sehingga kami boleh dapat belas kasihan daripada Tuhan, sehingga virus yang ada ini boleh cepat berlalu Tuhan. Dan kami juga umat-umat Tuhan ada kebebasan untuk berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Berikan hikmat dari Tuhan bagi pemerintah daerah kami di Provinsi Kalimantan Tengah ini, dapat menangani Tuhan masalah ini Bapa, sehingga mereka boleh penuh dengan kebijakan Tuhan. Begitu juga kami berdoa bagi Tuhan Kabupaten Gunung Raya ini Bapa, dan termasuk zona merah juga dengan berita yang ada. Kami menyerah semuanya kepada Tuhan. Berikan hikmat kemampuan dari Tuhan, kebijakan daripada Tuhan bagi pemerintah yang ada, terutama Bapak Bupati kami Tuhan. Melihat situasi yang ada sekarang ini, hikmat Tuhan bertaruh dalam kehidupan Anda sebagai pemerintah yang ada di Kabupaten Gunung Raya ini Bapak Berdi. Tuhan tolong ya Bapak.
masyarakat yang ada di Kabupaten Raya. Bapak, kami berdoa juga dengan para medis yang ada, dokter, perawat yang ada Tuhan, yang menangani Tuhan. Oh, masalah ini virus yang ada, kami mohon perlindungan Tuhan bagi mereka Tuhan yang berada di garis depan. Tuhan, perlindungan Tuhan bagi mereka Bapak, baik dokter, perawat, para medis yang ada, sehingga mereka boleh aman dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan selalu. Kabupaten Raya ini boleh terbebas Tuhan dari virus yang ada ini, virus COVID-19 yang boleh dapat menakutkan masyarakat yang ada. Terima kasih Tuhan, Engkau Yesus yang luar biasa. Tidak ada apa-apa yang kami dapat perbuat Tuhan, tetapi kami hanya selalu memohon kepadamu Tuhan. Kami mohon belas kasihan bagi kami Tuhan, masyarakat yang ada, sehingga kami semua di Kabupaten Raya ini, baik kami hamba-hamba Tuhan, baik jemaat-jemaat Tuhan, baik juga masyarakat yang ada, boleh terhindar dari virus yang ada ini. Bapak, kami selalu bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Melindungi juga jemaat Tuhan yang Tuhan percaya kami lain, jemaat GPD Philadelphia yang ada jauh dan sekitar. Lindungi mereka Tuhan, bungkus mereka dengan kuasa-Mu dalam setiap aktivitas mereka, baik orang tua, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau baik dan sungguh baik, sangat baik dalam kehidupan kami. Inilah Tuhan yang menjadi permohonan doa kami, yang kami naikkan kepada Tuhan pada saat pagi hari ini, dan kita akan menerima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, biarlah kita angkat tangan kita, rekadakan tangan, terima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasih Kristus, pulanglah ke tempat kita masing-masing dengan membawa berkat-berkat yang telah kita terima dari tempat ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Allah yang bersemayam dan bertakhta di dalam kerajaan surga, yang mempunyai berkat baik di surga dan di bumi, yang dijanjikan kepada kita semua melalui anaknya Yesus Kristus dengan berkelimpahan, bahkan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, membimbing, menuntun, menguatkan, menghibur, bahkan memberikan kemenangan sampai hari Maranatha Yesus datang kedua kali awan-awan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua berkata amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat Paskah bagi kita sekalian.